Gosip, ya, gosip kadang-kadang dunia artis sama dunia gosip itu, sama gosip itu lengket ya. Karena, kita di dunia seperti ini pasti, nggak lepas dari gosip gitu. Dan memang gosip yang ada sama Ina kadang-kadang, eee, pernah ada satu gosip waktu itu, sebenarnya sih bukan gosip, memang kenyataan gitu loh. Contohnya ya, waktu itu Ina bilang sama salah satu dulu Ina mengawali karir Ina itu dari model dulu ya, di Sampul 90, terus Ina dapat tawaran untuk film. Ina pikir coba-coba aja gitu, mungkin di film Ina lebih senang. Akhirnya coba main film, terus pernah dapat peran utama, jatuh lagi jadi figuran, figuran beberapa kali figuran, terus peran utama lagi, terus jatuh lagi figuran gitu. Terus Ina pikir-pikir, figuran tuh penting juga gitu loh, karena dari figuran situ kita bisa tahu, bisa sebenarnya dari figuran kita bisa mengerti apa film di mana, misalkan kamera di mana, lampu di mana, apa di mana gitu. Sampai akhirnya kita ngerti juga, ngerti banget gitu loh. Terus akhirnya setelah beberapa kali jadi figuran, ini pernah ditawarin jadi peran utama. Nah dari situ ada sih rasa aduh takut jatuh lagi jadi figuran gitu ya. Cuma ini pikir ya udah walaupun jatuh lagi juga nggak apa-apa, yang penting ini udah coba gitu. Nah dari situ udah alhamdulillah terus nggak jatuh-jatuh lagi jadi figuran lagi terus sampai sekarang. Terus yang pertama kali ngajak Ina syuting itu teman SMP Ina ada namanya Putri. Dia bilang mau syuting karena dulu waktu itu Ina diajak syuting Lupus 4 pertama kali. Terus karena dulu kan Ina ngefans sama Rian Hidayat ya. Ya udah Ina mau aja. Pikiran Ina waktu itu alah mau ketemu ini apa, mau ketemu ini Ina apa idola Ina Rian Hidayat. Terus dari situ Ina seneng gitu syuting, cuma baru sekali kan udah gitu senang banget syuting. Kayaknya ngeliat ini tuh lebih ke film tuh lebih enak. Karena dari krunya dulu waktu pertama kali juga kan kekeluargaan banget ya. Lebih seneng kayaknya syuting ini. Ya sebenarnya waktu itu yang terlintas dan pikiran Ina pertama kali diajak syuting ya, eh, pengen tahu gitu. Kok gimana sih cara syuting? Gimana sih caranya bikin film tuh kayak gimana? Udah pas makanya Ina mau aja diajak syuting. Terus nggak ada pikiran apa-apa sih saat itu. Nggak ada pikiran muluk-muluk, wah mungkin Ina nanti jadi bintang film, wah mungkin nanti ada produser yang ngajak Ina gitu. Ada yang ngeliat Ina, terus ada yang ngajak Ina. Waktu itu belum ada pikiran kayak gitu. Sampai akhirnya hmm, ya berjalan dengan sendirinya aja. Kalau yang menyedihkan ya waktu Ina di orang-orang selalu manggil Ina tuh bom seks apa gimana. Ya buat Ina nggak sebel, cuma sedih aja gitu loh. Ya cuma mau bilang apa, karena Ina memang main film-film seperti itu kan, jadi Ina nggak bisa salahin mereka. Dan apalagi kadang-kadang mereka suka berpikiran yang negatif gitu loh. Dengan Ina main film-film seperti itu, cuma Ina nggak mungkiri memang Ina main film seperti itu dan Ina nggak salahin mereka kalau dia berpikiran seperti itu. Kalau tanggapan keluarga Ina ya, dulu waktu pertama kali Ina main film itu, mama Ina bawa, kakak Ina bawa. Terus jadi mereka tuh tahu cara pembikinannya kayak gimana. Terus setelah mereka tahu cara pembikinannya, selama satu film itu kan dia ngikutin Ina terus ya. Terus setelah selesai, kita sama-sama nonton di bioskop filmnya. Sama-sama nonton di bioskop, terus mereka tahu sendiri, oh jadi kalau ini waktu syutingnya kayak gini gitu. Mereka tahu gitu. Jadi buat mereka udah, oh iya mereka udah tahu cara pembikinan film. Jadi mereka nggak ada ini di belakangnya. Yang penting dia udah tahu Ina buka semuanya kalau pembikinan film kayak gini, buat mereka jadi nggak heran lagi gitu loh. Jadi dia nggak kaget kalau misalkan ada adegan yang gimana-gimana, mereka udah nggak kaget lagi. Alasan Ina terjun ke dunia sinetron itu ya, dulu waktu itu ditawarin sama salah satu broadcast, terus ya udah karena ceritanya bagus, terus pas Ina tanya pemainnya siapa aja,
Di situ disebutkan ada beberapa pemain senior. Terus Ina pikir wah enak nih kalau Ina main sinetron sama mereka, bisa bisa dapat pengalaman dari mereka gitu loh. Terus Ina bisa nanya-nanya dari mereka, kan mereka lebih senior, lebih tahu, lebih banyak ngerasain berakting tuh lebih banyak. Terus Ina mau coba kalau Ina berakting sama dia tuh gimana gitu loh. Bisa apa enggak, dan Ina bisa mengambil pelajaran dari mereka. Dan memang banyak hikmahnya gitu, mereka suka ngajarin Ina gimana. Nah, semenjak pas sinetron itu selesai ditayangkan, orang menganggap Ina itu beralih dari film ke sinetron itu untuk merubah image. Terus Ina pikir-pikir lagi, ya bisa juga dibilang seperti itu gitu. Nah, jadi gelar bom seks Ina itu supaya hilang banget sih, itu nggak mungkin. Tapi lama-lama mungkin orang lebih mengenal Ina jadi pemain sinetron daripada jadi bom seks dulu gitu loh. Mungkin dari situ terus akhirnya Ina pikir ya lebih enak main sinetron, lebih banyak tantangannya. Ya kalau dibilang lebih banyak uangnya sih bisa dibilang juga sih, lebih lebih bayarannya lebih lumayan dari film. Cuma pertama pikirnya bukan ke situ, tapi ke ceritanya dulu lebih bagus memang. Ini senang ceritanya. Gosip, ya gosip kadang-kadang dunia artis sama dunia gosip itu sama gosip itu lengket ya. Karena kita di dunia seperti ini pasti nggak lepas dari gosip gitu. Dan memang gosip yang ada sama Ina kadang-kadang eh, pernah ada satu gosip waktu itu. Sebenarnya sih bukan gosip, memang kenyataan gitu loh. Contohnya ya, waktu itu Ina bilang sama salah satu wartawan, kalau Ina pernah ikut tes AIDS, pernah. Ina pikir itu nggak akan ditulis, karena ini memang deket kan sama wartawan itu, udah Ina cerita aja, maksudnya untuk mengeluarkan ini aja, wah ini cerita ini gini gini gini, nggak tahu ditulis. Dari situ terus langsung orang-orang jadi berita heboh gitu loh. Kok dulu pikiran orang negatif gitu kan, wah ini Ina periksa AIDS itu karena gimana gimana gitu, karena mungkin ya waktu itu pernah ditulis sama salah satu ini, pernah Ina bergaul pergaulan bebas gitu. Terus ya Ina pikir loh memangnya kenapa gitu loh, kenapa Ina nggak boleh tes AIDS, kenapa? Kan itu waktu itu kan Ina gara-gara tes AIDS itu kan, gara-gara ini mau ini apa medical check up, semua udah kecuali satu penyakit itu aja yang belum AIDS. Ina pikir dia kan sama-sama penyakit juga ya, ya udah Ina coba tes juga, dan hasilnya ya cuma Ina dan keluarga Ina yang tahu. Dan itu juga untuk bukti penangkal gitu, kalau misalnya Ina ada gosipin yang nggak enak lagi seperti itu, Ina ada penangkalnya. Oke, waktu itu Ina tes AIDS, Ina ngikutin tes AIDS bukan karena Ina nggak yakin Ina tuh nggak sehat, cuma waktu itu memang kesibukan Ina sangat tinggi, tinggi banget gitu loh. Terus sampai akhirnya orang tua Ina bilang gini, terus badan Ina ini kan apa merosot. Terus kata orang tua Ina, coba periksa, mungkin ini takutnya kecapean atau takut kena liver atau takut kena mah gitu. Terus justru sama orang tua medical check up. Akhirnya coba medical check up yang tadi pernah Ina bilang, semua udah dari penyakit apapun udah gitu loh. Terus ada satu penyakit aja yang belum, penyakit AIDS itu. Terus itu kan sama-sama penyakit, sama aja seperti penyakit TBC atau penyakit apa gitu, itu juga penyakit gitu. Cuma bedanya memang itu sangat penyakit yang mengerikan kan. Tapi Ina ya udah, Ina ngerasa Ina nggak kenapa-kenapa kok dengan penyakit itu. Akhirnya coba-coba aja gitu. Bukan karena Ina takut Ina gimana-gimana, enggak. Karena Ina yakin Ina nggak bakalan punya penyakit itu. Jadi Ina coba untuk memastikan aja, dan mereka juga kan itu juga sama termasuk dengan medical check up kan. Akhirnya coba gitu. Nggak ada maksud lain apa-apa, nggak ada itu. Ya kalau Ina dilahirkan kembali, Ina pengen jadi apa ya? Ina pengen jadi anak yang soleh aja lah. Bukannya berarti sekarang nggak soleh. Ya, ya apa ya, nggak tahu deh kalau dibilang soleh ya nggak tahu, dibilang nggak soleh juga nggak tahu. Tapi Ina kalau dilahirkan kembali Ina pengen jadi orang yang soleh, pengen jadi ustadz kali ya. Ya pokoknya jadi orang soleh lah gitu. Kayaknya kalau jadi orang soleh itu enak kayaknya hidupnya. Nggak punya beban mungkin ya, nggak punya perasaan bersalah apa gimana. Keinginan Ina yang belum tercapai ya, ada dua. Satu, ingin meraih Piala Vidya. Itu Ina sadar sih masih jauh, cuma kan nggak apa-apa kalau kita punya obsesi ya. Obsesi Ina di bidang sinetronan ya, itu ingin meraih Piala Vidya. Terus obsesi Ina kalau pribadi,
ini tuh pengen punya tanah 3.000 atau 4.000 meter, ini bikin rumah, terus rumah yang lumayan besar, terus supaya keluarga ini tuh pada numplek di situ semua karena ini senang kalau ngumpul sama mereka. Jadi walaupun ini lagi sibuk gimana, tetap ini bisa bagi waktu dengan mereka gitu. Kalau sekarang kan mereka yang ada di rumah suaminya lah, di rumah ini itu. Maksudnya kalau misalkan kita punya tanah lebar, luas gitu kan, satu komplek jadi satu keluarga. Ke tetangga ini ngasih saudara, ke tetangga ini ngasih saudara, masih enak. Satu komplek tapi komplek kita juga gitu ya, bukan komplek tapi apa bisa dibilang apa ya? Ya bisa dibilang komplek lah, komplek keluarga sama mereka bikin. Cuma sampai sekarang belum bisa. Masih jauh. Penggemar ya kalau gitu banyaknya lewat surat. Kadang-kadang dia suka suka ngasih surat kalau nulis surat tuh suka ngelampirin lamaran, fotokopi dia kerja di mana, terus gajinya dia berapa, terus niatnya dia itu sama Ina ingin supaya Ina jadi istrinya dia. Sebenarnya seru-seru juga sih, lucu. Cuma yang ada di pikiran Ina ya, toh maksudnya gak segampang itu gitu loh orang sampai nyuruh Ina jadi istrinya lah. Ini tuh segampang itu mereka tuh percaya, maksudnya bukan percaya, ngasih surat kerjanya dia, surat lamarannya dia, surat ini itu. Terus Ina ketawa aja gitu, maksudnya ya ada juga gitu orangnya kayak gitu ya, maksudnya senekat itu ada gitu loh. Padahal dia belum tahu Ina siapa misalkan ya. Kok senekat itu nulis surat gitu sama Ina. Cuma ya jawab juga sih Ina Ladin. Cuma kita ladennya sebagai sahabat atau sebagai teman.